Halo teman-teman peserta, pada video kali ini saya akan membahas tentang dampak kebiasaan buruk dalam mengatur keuangan. Oke peserta, mari kita mulai. Dampak kebiasaan buruk dalam mengatur keuangan, menghindari perangkap keuangan. Mengelola keuangan dengan bijak, mengetahui tantangan dan pentingnya disiplin. Mengelola keuangan dengan baik adalah salah satu keterampilan hidup yang paling penting. Namun, seringkali diabaikan oleh banyak orang. Tanpa pengelolaan keuangan yang baik, kita bisa dengan mudah terjebak dalam kebiasaan buruk yang merusak kondisi keuangan kita, baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Kebiasaan buruk ini tidak hanya berdampak pada kemampuan kita untuk memenuhi kebutuhan dasar, tetapi juga bisa mengganggu rencana masa depan seperti pensiun yang nyaman. Mari kita cari tahu apa dampak kebiasaan buruk dalam jangka pendek. Kebiasaan buruk dalam mengelola keuangan dapat menimbulkan berbagai masalah, baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang ya. Nah, salah satu dampak jangka pendek yang paling umum adalah menumpuknya utang. Ketika kita terbiasa belanja berlebihan atau bergantung pada kartu kredit untuk memenuhi keinginan, maka kita bisa dengan cepat terjerumus ke dalam lubang hutang yang sulit diatasi. Utang yang tidak terkendali ini bisa menyebabkan tekanan keuangan yang serius, terutama ketika kita harus membayar bunga yang tinggi dan biaya administrasi yang terus menumpuk. Selain hutang, kebiasaan buruk dalam mengelola keuangan juga bisa menghambat kita untuk mencapai tujuan keuangan yang sifatnya mendasar. Misalnya, kita mungkin tidak bisa menyisihkan dana untuk pendidikan anak atau dana darurat, karena sebagian besar pendapatan kita sudah habis untuk membayar utang atau memenuhi keinginan yang tidak penting. Nah, hal ini bisa berdampak negatif pada kualitas hidup kita dan keluarga kita, karena kita tidak mampu menyediakan kebutuhan yang paling mendasar seperti pendidikan ataupun dana darurat. Selanjutnya, mari kita cari tahu apa dampak kebiasaan buruk dalam jangka panjang. Jika kebiasaan buruk dalam mengelola keuangan ini terus berlanjut, maka dampaknya bisa sangat merugikan dalam jangka panjang. Salah satu dampak paling serius adalah ketidakmampuan untuk pensiun dengan nyaman. Ketika kita tidak disiplin dalam menabung atau berinvestasi untuk masa depan, kita mungkin menemukan diri kita masih memiliki banyak kewajiban dan utang saat usia tua. Tanpa dana pensiun yang memadai, kita mungkin harus terus bekerja hingga lanjut usia, atau bergantung pada orang lain untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Sangat menyedihkan ya tentunya ya. Selain itu, kebiasaan buruk ini juga bisa menyebabkan stres dan ketidakpastian keuangan yang berkepanjangan. Ketika kita terus-menerus terjebak dalam lingkaran utang dan pengeluaran yang tidak terkontrol, kita akan merasa sulit untuk menikmati hidup dan merencanakan masa depan dengan tenang. Tanpa pengelolaan uang yang baik, maka hampir mustahil bagi kita untuk hidup nyaman saat usia tua nanti. Karena kita tidak memiliki jaminan keuangan yang cukup untuk menghadapi tantangan hidup di masa depan. Berikut adalah contoh kebiasaan tidak baik dalam mengelola uang. Agar kita bisa memahami lebih dalam tentang pentingnya pengelolaan keuangan yang baik, maka mari kita lihat beberapa contoh kebiasaan tidak baik yang seringkali menjadi penyebab utama masalah keuangan.
Yang pertama adalah belanja impulsif, artinya belanja berdasarkan keinginan sesaat dan tanpa pikir panjang, serta belanja konsumtif, artinya belanja berlebihan. Ini adalah salah satu kebiasaan buruk yang paling umum, yaitu belanja impulsif atau konsumtif yang terjadi ketika kita belanja berdasarkan keinginan sesaat dan tanpa pikir panjang, tanpa perencanaan yang matang, seringkali hanya karena tergoda oleh diskon atau iklan yang menarik. Belanja impulsif juga bisa menyebabkan pengeluaran yang berlebihan, yang pada akhirnya mengganggu rencana pengeluaran kita. Ketika kita terbiasa membeli barang-barang yang sebenarnya tidak kita butuhkan, kita tidak hanya menghabiskan uang yang seharusnya bisa disimpan atau diinvestasikan, tetapi juga menciptakan kebiasaan boros yang sulit diubah. Kebiasaan buruk yang kedua adalah bergantung pada hutang. Kebiasaan bergantung pada utang adalah salah satu faktor utama yang dapat merusak keamanan keuangan kita. Ketika kita terlalu sering menggunakan kartu kredit atau mengambil pinjaman untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, kita sebenarnya sedang menggali lubang yang semakin dalam. Utang dengan bunga tinggi seperti kartu kredit atau pinjaman tanpa agunan bisa dengan cepat menumpuk dan menjadi beban yang sulit diatasi. Selain itu, jika kita terus-menerus menambah utang tanpa memiliki rencana yang jelas untuk melunasinya, maka kita akan semakin jauh dari mencapai kesejahteraan keuangan. Kebiasaan buruk yang ketiga adalah membandingkan keuangan sendiri dengan orang lain. Membandingkan keuangan kita dengan orang lain adalah kebiasaan yang tidak sehat dan seringkali membawa dampak negatif. Misalnya, ketika kita melihat tetangga baru membeli TV baru atau mobil mewah, kita mungkin merasa terdorong untuk melakukan hal yang sama, meskipun kondisi keuangan kita sebenarnya tidak memungkinkan. Kebiasaan ini bisa membuat kita terus-menerus merasa tidak puas dengan apa yang kita miliki, dan akhirnya menghabiskan uang untuk hal-hal yang sebenarnya tidak perlu. Ini juga bisa menyebabkan kita berutang hanya untuk menyamai gaya hidup orang lain, yang tentu saja sangat merugikan. Kebiasaan buruk keempat adalah menabung hanya dari uang sisa. Nah, menabung hanya dari uang sisa adalah kebiasaan yang perlu dihindari ya. Ketika kita menunda menabung hingga akhir bulan atau setelah semua pengeluaran terpenuhi, kita seringkali menemukan bahwa tidak ada yang tersisa untuk disimpan. Kebiasaan ini membuat kita sulit untuk membangun tabungan yang cukup, karena kita selalu menempatkan menabung sebagai urutan terakhir. Nah, sebaliknya, menabung harus menjadi urutan utama dalam perencanaan keuangan kita. Idealnya, kita harus menyisihkan sebagian dari pendapatan kita untuk ditabung sebelum kita mulai menghabiskan uang untuk kebutuhan sehari-hari. Kebiasaan yang kelima adalah tidak membuat perencanaan keuangan. Salah satu penyebab utama dari kebiasaan buruk dalam mengelola uang adalah tidak mampu atau tidak mau untuk membuat perencanaan keuangan. Sedangkan tanpa rencana yang jelas, kita cenderung menghabiskan uang secara sembarangan tanpa memikirkan akibat jangka panjangnya. Perencanaan keuangan membantu kita untuk menetapkan tujuan keuangan yang masuk akal dan mengatur langkah-langkah yang perlu diambil untuk mencapainya. Nah, dengan perencanaan yang baik, kita bisa mengelola pengeluaran dengan lebih cermat, menabung dengan lebih rutin, dan menghindari utang yang tidak perlu.
Kebiasaan keenam adalah mendahulukan keinginan dalam belanja dibandingkan kebutuhan. Ini adalah kebiasaan buruk lainnya, di mana kita mendahulukan keinginan daripada kebutuhan dalam belanja. Ini berarti kita cenderung menghabiskan uang untuk hal-hal yang sebenarnya tidak kita butuhkan. Sementara kebutuhan dasar seperti biaya hidup, pendidikan, atau dana darurat seringkali diabaikan. Kebiasaan ini bisa menyebabkan kita hidup di luar kemampuan keuangan kita loh, yang pada akhirnya akan membawa masalah keuangan yang serius. Memahami perbedaan antara kebutuhan dan keinginan adalah langkah penting dalam mengelola keuangan dengan baik. Kebutuhan adalah hal-hal yang harus kita penuhi untuk hidup dengan layak. Sementara keinginan adalah hal-hal yang bisa kita tunda atau bahkan hindari. Oke teman-teman peserta, sekian video kali ini. Mari kita saksikan video berikutnya.